Oke, Bang Sunan, sebagai yang mengenal sosok keluarga Gen Halilintar mengenai ada kasus yang mengatasnamakan Bapak Atta Halilintar menggelapkan aset yayasan, Abang sebagai yang mengenal sosok keluarga Atta Halilintar, gimana Bang menanggapi itu, Bang? Ya, jadi sebenarnya ini sih bukan satu isu yang baru ya. Isu yang beberapa tahun lalu sudah pernah dilemparkan ya, kepada ayahanda dari Atta Halilintar. Dan waktu itu saya sempat berjumpa dengan papanya Atta di Amerika, di New York. Sempat ngobrol-ngobrol. Dia sempat menyampaikan bahwa ada orang yang menuduhkan dia adanya dugaan-dugaan pasal-pasal yang terkait penggelapan. Ya, yang pasti kalau saya pribadi sih ya, orang yang membuat isu tersebut harus bisa membuktikan dulu secara hukum. Artinya secara hukum itu ya fakta-faktanya seperti apa. Karena begini, terkadang orang awam hukum itu tidak mengerti, tidak paham, mungkin saja apa yang dia perbuat itu ternyata melanggar satu pasal pidana. Cuma saya yakin sampai saat ini keluarga tersebut jauh lah dari hal-hal yang negatif seperti itu. Karena waktu di Amerika pun, di New York, saya ketemu sama keluarga tuh, papa mamanya Atta, adik-adiknya semua. Kita sempat jalan bareng tuh di New York tuh, ketemu, ngobrol berjam-jam apa. Ya, saya pribadi sih baik secara kekerabatan dengan keluarga maupun secara profesional hukum tentunya ya ingin aja melihat mana orang yang menuduhkan itu, alat buktinya apa sih yang dipersoalkan, apa yang diributin. Kalau Abang melihat sosok keluarga Gen Halilintar itu, yang Abang tahu sosoknya seperti apa sih, Bang? Tipikal orangnya seperti apa? Oke, saya mengenal Atta Halilintar tuh semenjak 2017-18. Berapa kali saya bertemu udah nggak kehitung. Dan tentunya kami juga mengapresiasi bahwa inilah contoh keluarga yang bisa dicontoh, di mana ayah ibunya bisa berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleha, yang berhasil dalam bidangnya masing-masing. Atta itu dulu saya sempat salut loh, anak muda terkenal, YouTuber yang hebat, jalan sama saya di mall itu, waktunya sholat dia sholat. Artinya saya juga mengenal juga Tori, mengenal juga adik-adik yang lain. Ini yang saya kenal ya, yang saya ketahui, mereka tuh keluarga yang baik lah, keluarga yang baik, jauh dari hal-hal yang negatif. Perilakunya tuh jauh dari hal-hal yang negatif. Agamanya bisa dikatakan bagus, baik. Oke Bang, Abang kan akrab Bang dengan keluarga Gen Halilintar. Pasti Abang langsung aksesnya langsung kan, sudah hubungin Bang? Mungkin ke bapaknya atau ke Atta terkait kasus ini Bang? Kalau saya kan melihat ini masih pemberitaan ya, masih simpang siur. Ya saya belum mau ikut campur lah. Kecuali besok lusa keluarga Atta atau Atta menghubungi saya. Bang, salah satu podcast Atta sempat mengatakan tadi kan sempat saya unjukin ke Abang bahwa dia merasa keluarganya difitnah. Gimana Abang menanggapi hal ini? Itu tadi kan maksudnya dugaan itu harus dibuktikan. Apa sih yang dipersoalkan tuh yang mana nih, urusan yang mana? Terus alat buktinya apa? Gitu. Sama seperti kayak apa kemarin tuh, sama kayak Vicky Prasetyo lah. Orang udah berbondong-bondong membangun opini bahwa Vicky ini penipu. Pada faktanya ketika saya pelajari, saya menjadi penasihat hukumnya, saya melihat belum ada penipuan di situ. Nah, ini mungkin saja baru isu atau image opini publik yang dibangun seolah-olah ayah dari Atta Halilintar atau Gen Halilintar ini bermasalah hukum. Tapi kan kita belum lihat faktanya seperti apa sih. Tapi selama ini Abang sudah pernah sempat tahu juga nggak mungkin duduk permasalahannya seperti apa Bang? Atau emang belum permasalahan ini seperti apa sehingga
terbisik isu-isu seperti ini bang? Gini, yang pasti saya kan pernah mendapatkan kuasa ya. Tapi profesi saya itu menjaga betul kerahasiaan daripada klien. Yang dimana saya saat ini juga tidak bisa menyampaikan apa sih persoalannya, bagaimana atau seperti apa. Karena mungkin saja sama, mungkin saja berbeda. Jadi saya tekankan, saya garis bawahi bahwa saya tidak berkapasitas sementara ini untuk berbicara apa dan bagaimana. Karena bisa saja sama persoalannya, bisa saja berbeda. Tapi abang menanggapi sebagai seorang praktisi hukum harus diuji. Oh iya dong, segala sesuatu siapa yang menuduhkan, siapa yang membangun opini harus bisa membuktikan. Ini kan bukan negara opini, ini negara hukum. Ketika orang menyampaikan sesuatu harus bisa dibuktikan secara hukum, baik itu fakta-fakta hukumnya ataupun bentuknya laporan polisi atau bentuknya gugatan di pengadilan. Nggak bisa orang melemparkan isu lalu membangun opini publik bahwa orang tua dari Gen Halilintar itu telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana. Oke bang, kalau memang ini tidak terbukti, mendukung nggak bang ini dilaporkan balik karena Atta sudah merasa terlanjur kecewa? Oh iya ya pastilah. Artinya kan jadi jatuhnya itu fitnah, pencemaran nama baik. Itu sudah pasti. Sudah pasti bisa dan dapat dilakukan laporan tersebut. Dan mungkin abang siap mendukung ya, siap. Oh kalau saya untuk Atta Halilintar sekeluarga saya siap. Kapanpun.